Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, Kamis 18 September 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Yendi nomor 746 baitnya yang pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Ulangan 31 ayatnya yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu viral di berita online tentang pesan pemerintah Prancis yang memerintahkan seluruh rumah sakit untuk bersiap total menghadapi situasi akibat perang. Pemerintah Prancis ternyata sedang mempersiapkan diri menghadapi perang di negara-negara Eropa yang mereka perkirakan akan terjadi di tahun 2026. Tentu berita itu berpotensi mengejutkan semua orang, termasuk kita. Bukan hanya membuat terkejut, namun juga menimbulkan atau bahkan menambah rasa cemas. Bagaimana tidak, kondisi global dunia kita semakin tidak stabil, baik dalam hal politik maupun dalam hal ekonomi. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina telah menambah panas situasi di negara-negara Eropa. Ketegangan dan perang di Timur Tengah juga telah merambat menjadi konflik antara Israel dan Qatar. Perang dagang antara China dan Amerika, tindakan ekonomi represif Amerika terhadap negara-negara yang terlibat perdagangan dengannya, termasuk Indonesia. Semua situasi tersebut masih ditambah lagi dengan kondisi negara kita yang juga tidak baik-baik saja. Pengangguran yang bertambah karena PHK, situasi politik yang panas, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Tidak heran semua itu membuat kita berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan dan juga membuat kita cemas dalam kehidupan ini. Dalam situasi yang demikian, firman Tuhan hari ini berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalimat tersebut dikatakan oleh Musa kepada umat Israel yang harus melangkah maju menuju tanah perjanjian tanpa penyertaan Musa lagi. Kepemimpinannya sudah akan berakhir, berganti kepada Yosua. Sedangkan tantangan
yang dialami oleh umat menuju tanah Kanaan bukanlah tantangan yang mudah, sebaliknya tantangan yang begitu berat. Namun Musa mengingatkan mereka untuk tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, melainkan kekuatan Tuhan yang berjalan menyertai mereka, yang tidak akan meninggalkan mereka. Oleh karena itu, umat tidak perlu takut dan gemetar. Sebaliknya, janji penyertaan Allah yang setia harus membuat mereka kuat dan teguh hati. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah dipaparkan di awal renungan ini, situasi dunia yang sangat tidak pasti sekarang sangat mungkin membuat kita diliputi rasa cemas tentang hari depan. Namun firman Tuhan hari ini menjadi penguat dan peneguh hati kita untuk tidak takut dan gemetar menjalani kehidupan kita di hari-hari ini dan ke depan. Bagaimanapun kondisi dunia sekarang dan nanti, apapun yang telah dan akan terjadi menjadi suatu hal yang tidak pasti dan misteri bagi kita. Namun satu hal yang pasti dan sudah kita ketahui, Tuhan Allah kita menyertai kita dalam perjalanan hidup ini. Ia bukanlah Allah yang pasif menonton drama kehidupan kita. Ia adalah Allah yang aktif bekerja dalam sejarah kehidupan umatnya. Ia berjalan menyertai kita, artinya Immanuel, Allah beserta kita. Karena itu, takut dan gemetar bukanlah ciri dari jiwa dan kehidupan orang percaya. Janji penyertaan Allah menjadikan kita pribadi-pribadi yang berani menghadapi dan menjawab segala tantangan. Sebab kita tahu Allah berjalan menyertai kita. Bahkan Ia juga berkata, tangan kanannya yang memberi kemenangan memegang tangan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia, yang berjalan menyertai kami dalam segala tantangan yang kami hadapi. Karena itu, biarlah kami kuat dan teguh hati menghadapi kehidupan ini dan menjalaninya untuk menuju kepada rumah-Mu yang kekal. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.